kedua nilai pendidikan sosial, yang ketiga nilai pendidikan moral, dan yang terakhir nilai pendidikan budaya. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview skripsi karya mahasiswa yang sudah diujikan. Ini dia sudah melakukan ujian skripsi. Kemudian nanti akan kita review penelitian ini seperti apa. Apa yang sudah dihasilkan di dalam penelitian ini, kemudian dari masalah-masalah yang ada tentunya Anda akan memperoleh gambaran dan pencerahan dari mahasiswa yang memang sudah selesai melakukan ujian skripsi ini. Nanti akan kita bahas dengan mahasiswa PBSI ini. Nama lengkapnya Nuraini Najmiyah Nafisa, gitu ya? Iya, Pak. Nuraini Najmiyah Nafisa. Dari namanya Anda ini, filosofi nama Anda ini apa? Kalau dari kata Nuraini itu sendiri, Ya. itu gabungan nama dari kedua orang tua saya. Dari kata Sya'rani dan Nur Latifah. Terus? Itu sendiri artinya itu dua cahaya mata. Kemudian Najmiyah itu, ibu saya dulu itu suka sama kakak kelasnya yang bernama Mbak Nujum kalau nggak salah. Iya, memang seperti itu, Pak. Iya. Terus diambillah kata Najmiyah, sama-sama berarti bintang. Ya, ini suami ibu tahu nggak karena pernah mengidolakan? Pernah tahu? Oh, tahu ya. Udah tahu. Secara lengkap artinya seperti apa dari namanya Anda ini? Nama saya artinya itu dua cahaya mata bintang yang bersinar indah. Setiap nama mempunyai arti, dan Mbak Nura ini panggilannya ini Mbak Mia. Iya. Kenapa nggak Mbak Nura ini ya? Kenapa Mbak Mia yang diambil untuk nama panggilan? Mungkin diambil kata bintangnya mungkin deh, Pak. Anda Biar berarti bisa nanti menjadi seorang bintang. Memang. Ini Mbak Mia ini nanti ketika sudah selesai S1 memang akan melanjutkan ke S2. Amin Nanti ya Allah. kita akan review lagi ketika dia sudah di S2, di mana dia akan meneruskan pendidikan, kemudian sedang membahas apa, nanti akan kita review lagi ke depan. Jadi nanti kita akan melihat prosesnya Mbak Mia ini ke depan akan seperti apa. Gitu ya? Iya, siap. Insya Allah. Siap datang lagi ya? Insya Allah. Oke. Mohon Ya. doanya, Pak. Ya, ini kita akan masuk ke skripsinya Anda. Dari judulnya Anda ini, analisis struktur dan nilai pendidikan dalam novel Cinta Suci Zahrana. Ini sebenarnya ketika kita mengetahui mengenai analisis ini kan akan menjadi salah satu dari tujuan penelitian Anda. Anda akan menganalisis. Anda akan mencari sesuatu yang ada di struktur dan nilai pendidikan. Sebenarnya masalahnya apa di dalam skripsinya Anda ini, Mbak? Di dalam skripsi saya itu saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama itu struktur yang diambil adalah nilai unsur intrinsiknya saja, dan yang kedua adalah nilai pendidikan yang ada di dalam novel. Kalau dari latar belakang masalahnya, sebenarnya latar belakang masalah Anda ini mengungkap mengenai masalah apa? Mengenai lebih ditonjolkan ke nilai pendidikannya, karena di dalam novel ini terdapat nilai pendidikan yang bisa memberikan kita pedoman dalam menjalani hidup sehari-hari. Nilai pendidikan. Masalah yang ada di dalam penelitian Anda ini, latar belakang masalah mengungkap nilai pendidikan. Kenapa nilai pendidikan ini akan diungkap atau perlu diungkap, kenapa gitu? Kalau menurut saya ya perlu, karena untuk pendidikan kita, menambah ilmu pengetahuan mengenai pendidikan yang ada di dalam novel. Jadi pendidikan itu tidak hanya diambil dari sekolah saja, dari membaca buku fiksi pun kita bisa mengambil nilai pendidikan dari diri. Kemudian ada lagi struktur. Setelah struktur ini menjadi salah satu hal yang akan dicari, kenapa struktur
juga perlu dicari juga di dalam novel Cinta Suci Zahrana ini? Untuk apa? Ya, karena untuk mengetahui novel ini itu strukturnya itu seperti apa. Karena novel itu tanpa struktur tidak akan bisa menjadi sebuah novel. Novel tanpa struktur Iya. tidak akan menjadi. Seperti membuat bangunan tapi tidak ada materialnya, itu tidak akan menjadi sebuah bangunan. Salah satu material yang ada di novel itu struktur. Iya. Yang akan dicari di sini strukturnya apa saja? Struktur intrinsik, yang struktur yang membangun dari dalam novel itu sendiri. Ketika kita masuk ke latar belakang masalah, ini kita masih membahas latar belakang masalah. Di sini yang akan diungkap tadi seperti yang dikatakan Mbak Mia, bahwa novel tanpa ada struktur di situ seperti bangunan yang tidak ada Material untuk membangunnya. pondasinya, Iya. tidak ada materialnya. Ketika kita mencari di sini mengenai struktur di novel ini yang Anda teliti, ini sebenarnya novelnya novel seperti apa, Mbak? Yang Anda Yang akan saya analisis? analisis. Iya. Novel ini tuh sebenarnya sudah saya inginkan sejak dulu, tapi baru saya dapat pada saat saya kuliah di sini. Iya. Karena novel ini itu termasuk novel pembangun jiwa yang bisa memberikan kita motivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Novel pembangun jiwa. Ketika kita mendengar pembangun jiwa, di situ ada prosesnya. Sebenarnya dari awal masalah yang ada di novel itu seperti apa sampai Anda mempunyai keinginan kuat untuk menganalisis struktur dan nilai pendidikan. Ada masalah apa di novel itu yang menurut Anda penting sekali untuk diteliti? Masalah yang ada dalam novel itu menceritakan seorang wanita yang bernama Dewi Zahrana. Dia itu lebih mengejar karir dan pendidikannya, sehingga dia melupakan usia yang sudah tidak muda lagi, yaitu 34 tahun, dan masih belum menikah. Dan kalau ditarik pada zaman sekarang, juga masih banyak wanita yang lebih fokus ke karir dan pendidikannya daripada menikahnya. Itu masalah persepsi. Iya, Itu masalah feminisme terhadap perempuan. iya. Tapi yang Anda tuju di sini nilai pendidikan. Kaitannya apa antara seperti tadi feminisme perempuan dengan nilai pendidikan apa? Nah, di dalamnya itu tidak hanya itu, di sisi lain Zahrana juga memiliki sikap yang mencerminkan adanya nilai pendidikan. Contohnya, di dalam novel itu Zahrana adalah sosok yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Zahrana itu berasal dari keluarga yang sederhana. Jadi dia termotivasi untuk membahagiakan kedua orang tuanya, mengangkat derajat kedua orang tuanya dengan cara dia bekerja keras dan belajar giat untuk mengangkat derajat kedua orang di kalangan masyarakat. Di situ Anda mencari mengenai nilai pendidikan. Kalau sudah kita masuk ke nilai pendidikan, di situ ada dimensi nilai pendidikan yang luas padahal. Iya. Ketika Anda mau menggali lagi terhadap fenomena yang ada di dalam tokoh tadi yang Anda akan fokus untuk diteliti, di situ ada dimensi ruang nilai pendidikan yang banyak lah ya. Iya. Ini Anda batasi atau enggak? Eh, Anda menggunakan teorinya siapa? saya menggunakan teori yang ada dalam bukunya Andri Wicaksono yang berjudul Pengkajian Prosa Fiksi. Ya. Di sini ditunjukkan dalam halaman 331. Di sini nilai agama itu ada dimensinya sendiri. Dibagi Ini menjadi kita 5. membahas nilai pendidikan. Oh, Nilai pendidikan. Nah, Iya, jadi iya. ada ruang lingkup di nilai pendidikan. Sebelum masuk ke dalam khusus yang lebih khusus lagi loh ya. Sebenarnya nilai pendidikan yang Anda tuju di novel Anda ini Anda batasi enggak? iya, Iya. iya. Novel pendidikan, nilai pendidikannya seperti apa? Nilai pendidikan saya ambil dari teorinya Octaviana. Iya. Lebih tepatnya pendapat sih. Octaviana itu mengacu 4 nilai pendidikan. Yang pertama nilai pendidikan agama, yang kedua nilai pendidikan sosial, yang ketiga nilai pendidikan moral, dan yang terakhir nilai pendidikan budaya. 4. Iya,
di 4 aspek yang terkait dengan dimensi nilai pendidikan itu. Tadi ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial, satu nilai lagi budaya. nilai budaya. Di dalamnya ada aspek lagi loh. Iya. Di setiap nilai itu. Itu Anda teliti lagi enggak? Misalkan ketika kita masuk ke nilai moral, di situ ada berapa aspek? Dalam nilai moral ada Iya. dalam bukunya Wicaksono, Ya. nilai moral itu ada dibagi menjadi 4. Itu 4 bentuk loh ya? Moral, iya. Itu 4. Iya. Tadi sudah 4. Iya. Nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai satu lagi Nilai budaya. budaya 4. Ini sudah 4 loh Mbak. Ini Anda analisis semuanya. Nanti di nilai agama ada lagi loh Mbak aspeknya. Banyak sekali loh. Benar ya? Tapi untuk saya belum, hanya saya batasi sedikit saja sih Pak. Kenapa dibatasi? Karena kalau saya ambil itu Ini terlalu penelitian banyak. Mbak Mia ini banyak sekali karena ketika sudah masuk ke nilai pendidikan, di situ ada dimensi atau ruang lingkup di dalam nilai pendidikan yang masuk lagi di dalamnya nilai pendidikan seperti apa yang akan dianalisis. Dia masuk ke nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, satu lagi nilai agama tadi ya, agama, moral, sosial, budaya. 4 lagi di situ ada indikator-indikator lagi atau aspek-aspek lagi yang akan dianalisis. Itu jumlahnya banyak sekali loh Mbak. Ini Anda sudah selesai melakukan penelitian ya. Iya. Dari penelitian Anda itu kan tentunya menghasilkan temuan-temuan bahwa nilai pendidikan di aspek tadi, misalkan kita masuk ke nilai moral, Anda bisa nggak mencontohkan salah satu dari temuan Anda di nilai moral itu seperti apa berdasarkan teorinya tadi? Nilai moral yang ada di dalam novel, Ya. di dalam Okta itu ada dibagi menjadi 4 untuk nilai moral. Ini ada metodenya, metode penelitian menggunakan metode penelitian apa Mbak? Kualitatif. Kualitatif. Ya, silakan coba. Kita akan mengecek sebenarnya Mbak Mia ini memang dari analisis struktur dan nilai pendidikan, di situ ada poin-poin lagi yang akan dianalisis, kemudian sudah mengerucut lagi menghasilkan temuan-temuan terkait dengan aspek-aspek yang ada di dalamnya, kemudian akan menunjukkan sebenarnya ketika sudah menganalisis salah satu nilai pendidikan ini poinnya apa saja yang ada di dalamnya. Silakan nanti Mbak Mia menjelaskan. Ya. Kalau nilai moral yang ada di dalam novel itu saya menemukan 4 aspek. Yang pertama itu berbakti kepada kedua orang tua, memuliakan tamu, memiliki rasa malu, dan memiliki sikap rendah hati. Itu Anda menggunakan metode analisis apa Mbak seperti itu? Heuristik dan hermeneutik. Apa itu heuristik dan hermeneutik? Coba Anda jelaskan ini. Kalau pembacaan heuristik Ya. itu adalah di tingkat pertama, jadi dia mengambil makna denotasinya saja secara langsung. Kalau yang pembacaan hermeneutik itu pembacaan yang tingkat kedua untuk mencari makna yang tersirat dari kalimat yang ada di dalam novel itu. Sekarang contohnya yang jelas. Sebenarnya Anda ini membaca novel ini berapa kali? Kalau novel hanya saya baca-baca sendiri 2 kali. Kalau untuk saya analisis bolak-balik. Bolak-balik. Iya. Bagaimana Anda menerapkan heuristik dan bagaimana Anda menerapkan hermeneutik di dalam penelitian Anda ini sampai tadi berbakti kepada orang tua? Iya. Anda temukan. Ya, saya membacanya lebih sering mencari untuk mana yang termasuk dalam kategori nilai sosial ini, nilai moral ini, seperti itu. Anda punya tabelnya berarti ya? Punya. Tabel yang menunjukkan bahwa nanti kalimat atau paragraf atau kata tertentu ini Anda membatasi kata, kalimat atau paragraf atau seperti apa untuk masuk ke dalam salah satu nilai pendidikan yang ada di dalam penelitian Anda? Saya mengambil penggalan. Penggalan. Iya. Penggalan. Penggalan dari kalimat. Nah, coba penggalannya seperti apa? Silakan. Halaman berapa nih harus Halaman jelas posisinya. 75. Iya. Nah, di sini dijelaskan. Saya beri contoh 1
nilai moral, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di dalam novel Cinta Suci Zahrana ini ditemukan pada halaman 2, yaitu berbunyi, sebagai anak semata wayang, ia tidak mau dimanja-manja. Ia belajar keras dan bekerja tiada henti siang dan malam demi mengangkat derajat kedua orang tua. Ia ingin menunjukkan bakti terbaik kepada mereka. Ia ingin menjadi anak yang bisa mikul dhuwur mendem jeruk. Kenapa itu masuk ke dalam datanya? Anda jelaskan. Karena di sini yang sudah seperti saya jelaskan tadi, Pak. Nah, di sini berbakti kepada kedua orang tua. Di sini dijelaskan dan ada buktinya, ia belajar keras dan bekerja tiada henti siang malam demi mengangkat derajat kedua orang tua. Nah, dari situ saya mengelompokkan, oh berarti ini adalah sosok anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia menghormati kedua orang tuanya. Bisa nggak di dalam satu penggalan itu masuk ke dalam 2 aspek? Bisa. Anda ada tidak contoh seperti itu? Satu penggalan masuk ke 2 atau 3 aspek sekaligus? Belum ada. Maksimal berapa? Saya menemukan satu aspek satu. Satu aspek satu? Iya, tapi ada beberapa penggalan lagi. Seperti apa contohnya? Beberapa penggalan lagi terkait Di dengan dalam nilai moral dalam berbakti kedua orang tua ini, ada juga di halaman 4 yang berbunyi, tetapi apalah arti semua penghargaan dan ucapan selamat itu jika tidak juga bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ia masih ingat betul wajah ayahnya yang dingin saat ia pamit. Di penelitian Anda ini tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu aspek di dalam nilai moral tadi mengenai berbakti kepada orang tua. Iya. Apakah setiap aspek-aspek yang ada di dalam penelitian Anda ini, ketika kita sudah masuk ke nilai moral, budaya, sosial, agama, ada 4 yang dianalisis ya. Iya. Sebenarnya ada nggak kaitannya dengan analisis struktur? Antara struktur dan nilai pendidikan, karena 2 hal ini yang akan menjadi tujuan Anda untuk menganalisis novel. Ada nggak kaitannya antara kedua ini, Mbak? Ada. Kaitannya di mana? Dalam analisisnya itu, Pak. Nah, contohnya ya, di dalam nilai moral ini itu juga ada di dalam struktur berupa perwatakan dalam tokoh. Anda menganalisis perwatakan dan penokohan. Iya. Di dalam analisis perwatakan dan penokohan itu Anda menemukan apa di struktur? Di struktur, contohnya sendiri di nilai moral tadi kan sudah saya sudah menjelaskan mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Di sini juga muncul dalam penokohan Zahrana. Zahrana yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini dibuktikan dalam halaman 2. Gimana? Yang berbunyi seperti tadi. Sebagai anak semata wayang, ia tidak mau dimanja-manja. Ia belajar keras dan bekerja tiada henti siang dan malam demi mengangkat derajat kedua orang tuanya. Ia ingin menunjukkan bakti terbaik kepada mereka. Ia ingin menjadi anak yang bisa mikul dhuwur mendem jeruk. Kaitannya antara perwatakan dan penokohan seperti apa? Sama-sama memiliki unsur berbakti kepada orang tua itu tadi yang saya analisis. Perwatakannya seperti apa? Penokohannya seperti apa? Apakah ini masuknya ke tokoh utama atau tokoh tambahan ketika Anda menganalisis ini? Yang saya analisis ini terdapat dalam tokoh utamanya, yaitu Dewi Zahrana. Seperti apa penjelasannya? Di sini memiliki rasa bakti yang tinggi terhadap kedua orang tuanya dan tidak mau dimanjakan oleh kedua orang tuanya meskipun dia sendiri itu anak tunggal. Sebenarnya seperti ini penelitian sastra ya, ketika ini karena analisis struktur dan nilai pendidikan ini penelitian murni. Jika dikaitkan ke pendidikan, masuk ke pembelajaran, Anda kan bisa tinggal mengemasnya ya, menjadi bahan ajar, modul, bisa ya? Bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran ya? Bisa. Penelitian Mbak Mia ini dari yang murni seperti ini jika dikaitkan ke modul, kemudian bahan ajar, kemudian buku ajar, semuanya tinggal memasukkan karena
data-datanya sudah selesai dianalisis. Berapa lama Anda melakukan penelitian ini, Mbak? Saya melakukan penelitian ini mulai awal tahun 2020. Awal 2020. Iya. Itu Mulai dari membacanya dulu. Iya. Mulai Mulai. Januari sebelum saya pergi KKN. Bisa ditunjukkan novelnya Anda seperti apa yang Anda baca? Anda bawa enggak? Iya, Mana? ada di luar. Silakan Anda ambil. Nanti ini Mbak Mia akan menunjukkan sebenarnya novelnya seperti apa, bagaimana Mbak Mia ini melakukan proses pemetaan dari data-datanya. Data-datanya itu seperti apa? Bagaimana dia itu menggolongkan data-data ini termasuk nilai moral, aspek ini, tadi ada 4 aspek, masuk lagi ke nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, bagaimana. Saya ingin melihat dan Anda juga akan melihat nanti prosesnya seperti apa. Ini novelnya. Iya, ini novelnya Apa seperti itu yang Anda klip-klip, coba Anda jelaskan lebih detail lagi. Nah, kalau di sini terdapat banyak warna-warna klip. Di sini saya memilih 4 warna. 4 Putih, warna. ya, Putih putih, itu apa? pink, merah dan biru. Kalau putih itu nilai agama, Iya. yang berwarna pink ini nilai budaya, biru nilai moral, dan merah adalah nilai sosial. Ini setiap lembar ada nilainya. Iya. Setiap lembar. Iya, tidak, Tidak. tidak. Berarti tidak pasti setiap lembar ada Ada nilainya. nilainya, iya. Bisa nggak satu lembar itu memiliki 2 atau 3 nilai yang Anda temukan? Di sini saya setiap satu lembar satu nilai. Setiap satu lembar satu nilai. Iya. Ketika kita sudah masuk ke dalam jumlah, kita akan menanyakan apakah salah satu dari nilai budaya, sosial, agama, kemudian satu lagi apa? Agama, sosial, budaya, Moral. moral yang paling sering muncul, paling banyak di dalam novel ini nilai apa? Nilai agama. Nilai agama. Iya. Kenapa? Karena di sini diajarkan banyak sekali agama, dan agama yang ada dalam novel ini adalah agama Islam. Sebenarnya ketika kita sudah masuk ke agama yang ada di dalam novel Anda ini, aspek agama yang Anda tuju apa? Ada 6 sih yang Ada saya 6? temukan. Iya. Seperti apa? Taat, beribadah kepada Allah. Taat ke beribadah, Iya. terus Kemudian berdoa, berdoa, berzikir. berzikir, Iya. terus Husnudzon kepada Allah. husnudzon, Iya. terus Bersyukur. bersyukur, Satu apa ya? Apa ya, Pak? apa ya? Silakan dicek Iya, coba saya buka. agar nanti lengkap informasinya dan bagaimana nilai agama ini bisa memberikan pandangan, bisa memberikan pencerahan. Tambah satu lagi. Apa? Bersabar. Bersabar. Iya. Itu 6 aspek yang ada di dalam nilai agama. Dari 6 aspek itu yang sudah Anda analisis, ke-6-6-nya ada di dalam novel ini. Ada. 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 Bisa Anda tunjukkan, Mbak? Salah satu contohnya setiap Salah aspek. Ada 6 aspek, Iya. satu-satu mungkin. Nah, di nilai agama ini kan saya menemukan 6 aspek. Ya. Yang pertama, taat dalam beribadah. Itu ditunjukkan dalam novel yang pada halaman 6. Di sini berbunyi, Alhamdulillah, terus belajar yang baik, jangan sekali-kali meninggalkan sholat, jaga akhlak, dan jangan neko-neko. Jika kita kaitkan ke gaya bahasa di struktur, kita kaitkan ke diksi, kita kaitkan ke dalam tokoh, itu masuk yang mana? Ini masuk di tokoh penokohannya. Tokoh dan novel. Seperti apa? Coba jelaskan. Dalam taat beribadah ini juga masuk ke dalam tokoh perwatakan dari Zahrana, tokoh utamanya itu sendiri. Seperti apa? Dari penelitian yang sudah Anda lakukan ini, keluaran penelitian ini apa? Saya sudah mengupload ke salah satu jurnal nasional yang ada di Indonesia. Posisinya sekarang sudah Katanya. sampai mana? Oh, baru saya upload. Baru di
submit, Iya. sudah diunggah. Iya. Tinggal nanti menunggu review dari sana seperti apa, ada revisi atau tidak ya. Oke, ada lagi yang mau Anda sampaikan dari skripsinya Anda ini? Sudah. Sudah. Itu review dari kita mengenai skripsinya Mbak Mia, karena Mbak Mia di sini menganalisis struktur dan nilai pendidikan di dalam novel. Nah, tentunya novel ini memiliki nilai-nilai pendidikan yang sangat kuat. Tadi nilai agama yang paling banyak muncul. Ada 6 aspek yang ditemukan, kemudian nilai moral tadi 4 aspek, nilai sosial, budaya. Nah, ini juga di dalamnya masih banyak lagi mengenai nilai-nilai yang perlu Anda baca. Nanti silakan membaca dari skripsinya Mbak Mia ini yang nantinya akan digunakannya untuk menyelesaikan studi di S1 ini. Terima kasih Mbak Mia sudah datang di Arketipum 18. Semoga ke depan cita-citanya Anda dan salah satunya Anda akan melanjutkan ke S2. Semoga lancar, menemukan jodoh yang didam-idamkan. Nggak bisa sama, Pak. Enggak bisa sama karena jodoh sudah ada yang mengatur sendiri-sendiri seperti Mbak Mia ini. Terima kasih Mbak Mia. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.